berdosa. Saya tidak merasa berdosa. Saya cuma mau dengan kepala kembali. Masuk sudah. Sumpah demi Tuhan, saya tidak tidur dengan laki-laki lain. Kalau begitu kau kasih lari tuh anak sekarang. Sekarang! Kau tidak percaya sama saya, Marlina? Tidak mau cerita. Kenapa kau bawa itu? Ini sam tahanan. Malam ini, kau adalah perempuan yang paling beruntung. Saya perempuan paling sial sudah malam ini. Marlina, si pembunuh dalam 4 babak. Oke, pertama, kita akan bahas dari judul filmnya. Karena judul ini memang unik dan penuh makna. Marlina. Ini adalah nama tokoh utama kita. Marlina adalah seorang janda yang tinggal di Sumba dan menjadi pusat cerita dalam film ini. Nama Marlina sendiri punya kesan kuat dan tegas, menggambarkan karakternya yang mandiri dan berani. Si pembunuh. Nah, ini dia yang bikin penasaran. Marlina memang melakukan pembunuhan, tapi bukan sembarang pembunuhan. Dia membunuh untuk membela diri dan kehormatannya. Jadi, predikat pembunuh di sini lebih kompleks daripada sekedar label yang negatif. Dalam 4 babak. Ini yang paling menarik. Film ini tuh dibagi menjadi 4 bagian atau 4 babak yang saling berkaitan, tapi juga punya cerita tersendiri. Setiap babaknya menggambarkan tahapan perjalanan Marlina setelah peristiwa pembunuhan itu. Pertanyaan selanjutnya, kenapa dibagi menjadi 4 babak? Membagi cerita menjadi 4 babak itu membuat alur cerita jadi lebih terstruktur dan mudah diikuti. Setiap babak punya fokus yang berbeda, mulai dari peristiwa awal, perjalanan mencari keadilan, hingga konsekuensi dari tindakan-tindakannya. 4 babak juga bisa diartikan sebagai simbol dari siklus kehidupan atau perjalanan spiritual. Marlina mengalami transformasi besar setelah peristiwa pembunuhan, dan di setiap babaknya menggambarkan tahap-tahap perubahan dalam dirinya. Dengan membagi cerita menjadi 4 babak, sutradara bisa lebih menekan tema-tema utama dalam film, seperti keadilan, pengorbanan, dan pencarian jati diri. Ya, simpulan gua, judul Marlina si pembunuh dalam 4 babak itu tuh bukan hanya sekedar judul, tapi juga mencerminkan isi dan makna dari film ini. Judulnya yang panjang dan deskriptif, ini tuh berhasil menarik perhatian penonton dan membuat mereka penasaran ingin tahu lebih banyak tentang cerita si Marlina. Lanjut, kita bahas isi filmnya. Tentunya tanpa banyak spoiler. Jadi, kenapa film ini wajib masuk list tontonan lo? Tentunya karena kisahnya yang sangat unik, yaitu perpaduan antara atmosfer yang mencekam sekaligus memukau. Bayangin aja, ada seorang janda nih di tengah padang sabana Sumba yang eksotis. Tiba-tiba harus berhadapan sama kelompok perampok brutal yang bakal memperkosanya secara bergiliran. Alih-alih jadi korban, Marlina malah ngelakuin hal yang gak disangka-sangka. Dia memenggal kepala bos perampok. Dari situ, petualangan Marlina baru aja dimulai. Kisahnya dibagi menjadi 4 babak. Setiap babaknya pun punya kejutan tersendiri. Karakter Marlina memang menjadi salah satu daya tarik utama dalam film ini. Dia bukan sekedar karakter protagonis biasa.
dia punya sisi gelap dan terang yang sama kuatnya. Kita bakal diajak untuk memahami sosok yang jauh lebih kompleks dan multidimensi. Marlina awalnya digambarkan sebagai sosok yang lemah, seorang janda yang tinggal sendirian di daerah terpencil. Namun, ketika dihadapkan pada situasi yang mengancam nyawa dan kehormatannya, dia berubah menjadi sosok yang sadis, kuat, dan berani. Transformasi ini menunjukkan bahwa setiap individu memiliki potensi untuk melawan dan juga bertahan hidup. Marlina juga digambarkan sebagai simbol perempuan yang mencari keadilan. Dalam salah satu scene, dia membawa kepala perampok sebagai bukti dan berusaha untuk menyerahkannya kepada pihak yang berwajib. Tindakannya ini menunjukkan bahwa dia masih percaya pada sistem hukum. Meskipun pada akhirnya dia menyadari bahwa keadilan tidak selalu mudah didapatkan. Di scene itu juga, lo bakal dikejutkan dengan pelayanan suatu lembaga pemerintahan yang katanya bertugas untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta menegakkan hukum, malah gitulah. Pokoknya mending lu tonton aja sendiri deh. Selain itu, Marlina juga mewakili banyak perempuan yang hidup di daerah terpencil dan menghadapi berbagai macam diskriminasi. Dia adalah suara bagi mereka yang memiliki kekuatan untuk melawan ketidakadilan. Alasan selanjutnya, kenapa film ini wajib lo tonton? Ini adalah kekuatan sinematografi yang ciamik. Pemandangan alam Sumba yang eksotis, kombinasi antara lanskap yang dramatis, warna-warna yang kaya, dan pencahayaan yang tepat menciptakan visual yang memukau dan bakal membuat kita merasa seolah-olah berada benar-benar di alam Sumba. Sinematografi ini berhasil menciptakan suasana yang mencekam, misterius, dan sekaligus indah. Hal ini akan membuat lo lebih terhubung dengan cerita dan karakter. Seperti misalnya lanskap Sumba yang bukan hanya sekedar menjadi latar belakang, tetapi menjadi karakter tersendiri dalam film. Pegunungan yang menjulang, padang sabana yang luas, dan juga pantai yang eksotis menjadi saksi bisu dari peristiwa-peristiwa yang terjadi. Warna dan penggunaan cahaya di film ini juga terbilang tidak biasa. Warna-warna cerah seperti biru langit dan hijau dedaunan dipadukan dengan warna-warna gelap seperti tanah dan batu, membuat kontras ini menciptakan suasana yang dramatis. Begitupun pencahayaan dalam film ini. Ini tuh betul-betul diperhatikan. Cahaya matahari yang terik, bayangan yang panjang, dan cahaya-cahaya lilin yang redup, semuanya tuh memiliki peran penting dalam menciptakan suasana yang berbeda-beda. Intinya, sinematografi di film Marlina tidak hanya berfungsi sebagai hiasan, tetapi juga untuk menyampaikan pesan dan emosi yang lebih mendalam. Di sisi lain, yang juga tidak kalah memukau adalah aktingnya Marsha Timothy. Marsha Timothy berhasil banget menghidupin karakter Marlina. Ekspresinya yang kaya dan gesturnya yang kuat bikin lo bakal ikut merasakan segala emosi yang dirasakan Marlina. Pokoknya aktingnya itu patut banget diapresiasi. Wajah Marsha Timothy bak kanvas yang bisa melukiskan berbagai macam emosi. Dari tatapan mata yang penuh amarah, kesedihan yang mendalam, hingga ketegaran hati setiap menghadapi setiap cobaannya, semuanya itu tersampaikan dengan sangat baik. Aktingnya Marsha Timothy juga gak dibuat-buat. Dia itu tampil apa adanya, tapi tetap memukau loh. Marsha Timothy gak cuma sekedar memerankan Marlina, tapi dia itu benar-benar menjadi Marlina. Kita bisa merasakan kepedihan, kemarahan, dan juga perjuangan yang dialami oleh Marlina. Marlina sendiri adalah sosok yang kompleks. Dia itu lembut, tapi juga kuat. Nah, Marsha Timothy berhasil menampilkan kontras ini dengan baik, sehingga kita bisa melihat sisi-sisi yang berbeda dari karakter Marlina. Terbuktikan,
Akting Marsha Timothy dalam film ini adalah bukti bahwa aktris Indonesia punya kualitas yang gak kalah dengan aktris internasional. Saya mau bawa ke kantor polisi. Terakhir, ini adalah soundtrack. Kenapa soundtrack? Soundtracknya itu bikin merinding. Musiknya itu loh, pas banget sama suasana di film. Setiap nada dan irama dalam soundtrack itu tuh seolah-olah dirancang khusus buat setiap adegan. Ketika suasananya tegang, musiknya ikut tegang. Begitu pula saat adegan yang penuh misteri, musiknya juga ikut menciptakan atmosfer yang begitu amat suram. Lagu Lajuardi yang dinyanyikan oleh Khalil Mahmud menjadi salah satu highlight dari soundtrack ini. Liriknya yang puitis dan melodinya yang mendayu-dayu berhasil menyatu dengan cerita Marlina. Lagu ini bukan hanya sekedar lagu latar, tapi juga menjadi refleksi dari perjalanan batin Marlina. Pokoknya gua rasa gua gak harus deh panjang lebar nyeritain ini itu ke lo. Pokoknya film ini wajib banget lu tonton. Titik.